Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Ya, kita udah memakai protokol kesehatan ya. Saat ini kita buka masker. Ya. Gimana nih kabarnya teman-teman semua ya Pak ya? Ya. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Ya, kesehatan dan teman-teman juga bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Betul. Sebelum kita masuk ke terapi perut buncit dulu, kita sambil nunggu kali ya, sambil nunggu teman-teman yang pada masuk nih. Betul. Ya Pak ya. Ya. Belum ada nih dari mana ya kira-kira ya? Kita kenapa kita bahas terapi buncit, karena kebanyakan persoalan nih karena lagi COVID kayak gini kan, kebanyakan pada WFH ya, di rumah juga gitu kan. Makanya pasti di rumah kayak bingung mau ngapain lagi gitu selain makan gitu, aktivitas lainnya gitu ya Pak ya. Betul. Ya. Bersama ini kita dari partner dari PT NASA. Betul. Saya bersama Bagus Saroni. Saya Anggerini Sofatunisa. Ya, salam sehat, salam sejahtera. Sepertinya masih. Udah ada komen Pak. Sudah ada. Udah ada komen, udah ada yang komen tuh Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kita langsung mulai aja kali ya Pak. Boleh. Mau nunggu beberapa lagi yang masuk. Sebenarnya sih lebih baik menunggu nih, masih baru 17. Nanti kita tunggu dulu ya. Karena makin banyak makin asik betul, nih. Iya betul. Materinya ini materi yang sangat asik sih masalahnya. Gitu. Pembahasan kayak semua orang ya Pak. Betul. Hampir semuanya gitu. Betul. Ibu, bapak-bapak, anak muda pun sekarang kayak gitu. Kok lihat seperti itu? Ya. Oke. Mungkin yang lagi pada nonton bisa juga nih di-share ke stokis-stokis lainnya gitu, biar pada ikutan nonton, terus kita dapat ilmu yang lumayan penting banget nih gitu. Betul. Kan untuk sekarang-sekarang ini dan untuk kedepannya sih sebenarnya. Betul. Gitu. Oke. Ya, sepertinya bisa kita mulai, Bagi. Oke. Jadi kita di sini akan bahas judulnya itu terapi buncit bersama produk-produk NASA, yaitu AC Plus dan Corlimun. Pasti semuanya udah pada nggak asing ya, karena ini udah produk lama banget dan produk dewa ya Pak ya. Betul. Nah, sebelum pembahasan ke dalam ya Pak ya, mungkin kita jelasin dulu nih kenapa sih perut bisa buncit gitu. Betul. Nah, yang pertama itu biasanya apa sih Pak? Biasanya sih pertama-tama adalah pengambilan karbo yang berlebihan setiap hari. Betul. Sama orang tuh kadang suka minum air yang manis, air yang berasa, lebih enak gitu kan. Sama, nah ini nih yang sulit untuk dihindari mungkin bagi teman-teman, suka makan gorengan. Benar banget, karena bakwan, pisang, cireng dan nenek kan banget sih. Jadi susah dihindari. Betul. Sama selalu tidur lewat. Betul, tidur lewat ini, makanya tidur itu yang paling bagus adalah jam 10 itu udah tidur gitu. Sama waktu makan yang tidak teratur. Bisa makan kapan aja, misalnya kayak jam 6 sore nih, terus lanjut lagi ke jam 9 kok lapar, ngemil, tiba-tiba mau gorengan, itu dia ya. Ngemil itu yang paling bahaya, betul. Lemak ya Pak ya. Betul. Sama satu lagi adalah melewatkan jam sarapan. Gitu. Jadi buat teman-teman jangan sampai kita ngelewatin sarapan nih, walaupun cuma sama roti apa yang penting ada isinya ya. Isinya, betul. Jangan sampai kosong. Nanti seperti yang digambar. Jangan sampai ya teman-teman ya. Oke.
Nah, sebelumnya kayak resiko apa sih yang akan terjadi karena perut buncit? Nah, kan perut buncit itu akibat penumpukan lemak ya, atau biasa disebut lemak visceral gitu. Meski tampak tidak berbahaya, perut buncit itu sebenarnya memicu resiko berbagai penyakit Pak yang berbahaya seperti kondisi obesitas dan penyakit jantung. Oke. Ya, itu baru yang kelihatannya ya resikonya ya. Betul, baru 2 nih. Betul, baru 2. Kita belum ini ya, lagi itu ya. lebih banyak. Baju juga mulai banyak yang kesempitan. Itu kan jadi belanja lagi ya teman-teman ya. Jadi harus ini ya, pengeluarannya makin banyak. Betul. Jadi makanya kita harus menahan nih. Bagaimana cara perut kita nggak menjadi buncit ya. Betul. Oke. Nah, ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, apa sih obesitas itu? Apa sih Mbak Ge, obesitas itu? Obesitas itu merupakan penumpukan lemak yang berlebihan grogi Pak ya. Maklumnya dia teman-teman, soalnya ini baru pertama kali juga, terus kita langsung tektokan kayak gini gitu. Ketidakseimbangan asupan energi yang tadi saya bilang sebelumnya di awal, itu ada penumpukan lemak di perut kayak gitu kan yang mengakibatkan obesitas itu. Nah, dalam waktu lama gitu dia numpuk gitu, itu yang menyebabkan obesitas gitu. Iya, betul. Ya sama antara asupan energi dengan energi yang dikeluarkannya tidak seimbang. Iya, betul. Orangnya olahraga tapi makannya banyak gitu ya Pak. Makannya banyak, pola tidurnya tidak. Betul. Itu gitu ya, tidak pas. Oke? Nah, menurut Kementerian Kesehatan juga ini adalah faktor pemicu gejala serangan jantung nih, ya. Bisa kita lihat nih, yang pertama adalah faktor usia. Iya. Semakin bertambahnya usia, maka makin tinggi risiko terkena penyakit jantung. Nih, para pria nih ya yang hadir di sini saat memasuki usia 45 itu biasanya tuh faktor untuk terkena penyakit jantung itu tinggi. Langsung di wanita itu di umur 55 tuh yang mengalami menopause ya. Iya, betul. Betul. Langsung ada yang kedua, memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Nah, biasanya ini penyakit jantung itu kan termasuk penyakit genetik ya teman-teman. Jadi kemungkinan kita ada turunan gitu ya Pak ya. Betul. Penyakit jantung itu dari ayah, dari ibu yang narik ke kita, atau bahkan ke anak kita nanti gitu. Betul. Ya Pak ya. Yang ketiga itu ada diabetes. Ya diabetes nih yang paling ini ya. Diabetes itu menyebabkan penebalan pada dinding pembuluh darah sehingga dapat menghambat aliran darah. Betul. Oleh karena itu penderita diabetes berisiko lebih tinggi mengidap jantung. Betul. Langsung ada apa lagi Mbak Ge? Ada hipertensi. Selanjutnya itu ada pria memasuki usia 45 tahun tadi yang bilang ya. Betul. Semakin bertambah usia, semakin resiko kena penyakit jantung itu semakin tinggi teman-teman. Gitu ya Pak ya. Nah, itu biasanya lagi ada obesitas yang sebelumnya tadi itu karena ada penumpukan yang terlalu lama, yang tidak diharuskan kita untuk bekerja olahraga gitu kan, jadi numpuk. Itu termasuk salah satu penyebab penyakit jantung. Pola hidup yang buruk yang tadi ya Pak ya, yang jam makan yang nggak tepat, jam tidurnya juga ngawur-ngawuran gitu, makan goreng yang segala macam, itu udah ini banget ya, itu termasuk salah satu penyebab penyakit jantung itu. Betul. Nah, yang ketujuh ini stres. Gitu. Jangan stres ya Pak. Betul. Walaupun di rumah kita juga tetap harus produktif. Betul. Ya kan. Betul. Ya, jangan stres ini bagus nih. Bagus. Dengan kita bergabung di NASA nih, jadi keluarga NASA ini, stres akan berkurang. Karena apa? Kumpulan banyak-banyak stokis, kita sharing ilmu-ilmu yang kita dulu sebelumnya nggak tahu, jadi tahu gitu ya Pak. Termasuk ini ya kan. Oke. Nanti kita akan bahas nih gimana cara ngurangin stresnya. Betul. Nah, bagaimana sih caranya agar obesitas dan penyakit jantung tidak terjadi? Nah, ini perlu banget nih teman-teman tetap fokus ya sama layar. Betul. Yang caranya adalah kita harus pola hidup sehat. Oke? Pola hidup sehat itu bagaimana sih? Ya, tadi kan sebelumnya dikasih tahu nih yang pola tidak sehat. Yang pertama banget yang penyebabnya jantung itu apa aja. Nah, ini pola hidup sehat itu
yang pasti istirahat yang cukup gitu kan, dari jam 9 sampai jam 4 subuh atau sampai jam 5 subuh gitu kan, itu udah pas bangun kayak seger banget gitu. Betul, ya Pak, betul, karena betul. semakin kita bergadang semakin jam waktu kita juga sedikit gitu kan. Betul. Nah, konsumsi buah dan sayur, pentingnya ini konsumsi buah dan sayur. Kayak nyemil-nyemil sedikit-sedikit aja, atau kita kalau misalnya ribet nih buah segala macam, beli jus aja ya nggak sih Pak? Betul. Atau kalau enggak konsumsi AC plus. Benar. Ya. Dikonsumsi ibu-ibu, Ya. teman-teman. Untuk AC plusnya ya. AC plusnya jangan lupa. Betul. Langsung diimbangi juga dengan olahraga yang teratur. Itu pastinya. Plus konsumsi suplemen Kordimun dong. dan sama acai Pak. plus. Betul. Saat mengkonsumsi ini banyak loh benefitnya. Banyak Selain banget. badan sehat, ada apa lagi bagi? Memiliki banyak penghasilan. Karena Yes. apa? Karena kita bergabung di Stokis NASA ini gitu Betul. kan. Kita menawarkan produk-produk hebat ini ke setiap pelanggan-pelanggan ya Pak ya. Betul. Nah ini bisa memiliki banyak penghasilan dari sini gitu. Betul. Nah selain sehat kita juga dapat banyak uang gitu ya Banyak Pak ya. uang. Heeh. Saat banyak uang, otomatis kita tidak stres. Betul. Jadi relax, hindari stres ini untuk pola hidup sehat. Gitu. Jadi saat mengkonsumsi atau saat menjual banyak acai plus dan kordimun, penghasilan akan makan banyak, kita tidak akan stres. Karena apa? Kunci kebahagiaan adalah uang teman-teman. Betul. Nah tadi kan udah bahas tuh pola Hmm. sehat ya Pak ya. Hmm. Sekarang yang hidup tadi sehatnya itu kita konsumsi junk food. Nah ini harus dihindari banget. Betul. Gitu kan. Karena konsumsi junk food itu ya makanan-makanan cepat saji kan emang apa sih terkenal kurang baik ya Betul, Pak ya. betul. Makanya tadi dianjurkan untuk makan sayur dan buah gitu. Nah, itu kenapa sih bagi konsumsi junk food itu sangat tidak baik? Jadi Kenapa gini, tuh, Pak? Kenapa tuh Pak? minyak goreng itu bagusnya adalah digunakan maksimal itu adalah 3 kali. Oh iya. Nah, di junk food itu kan penggorengan tuh. Kita Atau goreng kentang. ya goreng kentang atau goreng ayam crispy. Betul, Nah, ayam betul. crispy itu kan dalam satu hari itu bisa mungkin lebih dari 100 kali itu penggorengan. Betul. Nah, itu menyebabkan lemak jenuh. Oh iya. Dan iya. itu berbahaya begitu. Makanya kenapa itu Betul. tidak baik ya Pak ya makanan junk food ya Pak ya. Betul. Karena kemungkinan minyak gorengnya seharusnya 3 kali menjadi 100 Betul. kali gitu ya. Nah, itu. Berkali-kali betul. Langsung kurang olahraga juga bagi. Makanya nih walaupun kita mager banget nih buat olahraga gitu, tapi kita kayak selengin 5 menit aja cuma kayak entah kita entah cuma squat aja atau lari-lari kecil aja, setidaknya kita rutin ya Pak ya. Betul, betul. Walaupun cuma 5 menit dalam sehari sepulang kerja atau sebelum kerja gitu, kayak supaya kita selalu bugar. Betul. Gitu. Nah, sama paparan radiasi nih. Sekarang kan eranya era gadget ya, Bang Iya, ya. betul. Nih, Handphone, handphone, gitu ya, Pak ya. nah itu tidak baik. Harus dibatasi juga ya, teman-teman ya. Jadi kalau penggunaan handphone itu ya dibatasi lah. Setiap beberapa menit sekali berhenti atau Iya, beberapa jam betul. berhenti gitu. Karena itu juga kalau kebanyakan lihat layar emang bikin mata sakit dan Betul. bikin pusing sih ya Pak Betul, ya. betul. Sama radikal bebas. Radikal bebas ini ya contoh kita hidup di perkotaan ya, yang teman-teman di Jakarta, langsung di Surabaya, langsung di Palembang dan lain-lain. Nah, sekarang kan banyak mobil nih. Iya, betul. Banyak kendaraan bermotor lalu lalang, itu asapnya itu Iya. menyebabkan radikal bebas gitu. Sama Kurang tidur. nah itu dia, jangan Emang sampai kurang tidur. kalau kurang istirahat tuh emang segala-galanya ya. Betul. Nah, kayak nanti pas bangun karena kecapean, tidurnya cuma 3 jam misalnya. Kerja lagi harus benar-benar mata pusing, Betul. mata sakit, kepala pusing gitu kan, ngaruhnya kemana-mana jadinya. Makanya Betul. kenapa harus tidur itu harus secukupnya. Secukupnya. Gitu. Berlebihan juga tidak baik, kurang Betul. juga tidak baik. Betul, subhanallah. Nah, langsung ini pasti pertanyaan nih bagi teman-teman nih. Betul. Diet itu apa sih? Iya benar. Nah, Nah, diet itu diet apa sih bagi? Sebuah metode yang mengatur asupan makanan ke dalam tubuh dengan tujuan menjaga berat badan yang terkontrol. Yang tadi kita bilang, makanya kenapa dilarang makan junk food. Sebenarnya nggak dilarang juga sih, Betul. makan secukupnya, Makan secukupnya. tapi diimbangi dengan olahraga saat buah dan sayur. Betul. Jadi ya itulah, saat misalnya makan junk food, kita olahraga, kita makan acai plus atau kordimun. Nah, itu
akan menjaga tuh tubuh kita. Mengontrol ya Pak, diet itu mengontrol makanan yang masuk ke dalam tubuh. Betul. Nah, langsung. Nah, kenapa sih kita harus diet? Ya. Kenapa tuh Pak? Nah, jadi gini, diet itu dapat menghindarkan dari demensia dan Alzheimer. Iya. Apa sih demensia itu? Demensia itu adalah kita kalau makin tua nih, degradasi umur, itu pasti akan lupa jadinya. Itu demensia. Alzheimer itu apa? Biasanya kalau makin tua itu makin tambah suka apa? Gede-gede gitu ya, oke. Nah, tangan itu kenapa? Ya karena obesitas itu. Kalau obesitas jadi kan aluran darahnya tidak baik gitu. Biasanya yang obesitas itu diimbangi biasanya dengan kolesterol yang tinggi. Penyakitnya makin banyak ya Pak ya. Betul. Kan kolesterol harus dihindari ya teman-teman ya. Langsung diet juga menurunkan resiko terkena kanker. Nah, kenapa? Saat kita melakukan pola hidup sehat, itu regenerasi selnya normal. Nah, kenapa orang bisa terkena kanker? Karena saat regenerasi selnya tidak abnormal, itulah yang menyebabkan kanker. Sel-selnya terproduksi secara masif. Nah, itu bahaya tuh. Nah, sama apa lagi Mbak? Diet membantu penyembuhan lebih cepat. Betul. Itu terbukti tuh. Kemarin saya jatuh, luka agak lebih lama dibandingin Bagi kemarin luka cepet ya? Iya, cepat. Betul. Hebat nih Bagi. Nanti saya harus mengikuti Bagi nih. Nah, diet itu juga menyehatkan jantung. Kenapa tuh Pak? Diet itu dapat menyehatkan jantung karena itu tadi saat diet itu kan otomatis badan kita proporsional. Saat badan proporsional, otomatis sirkulasi darah itu bagus. Betul. Nah, kalau misalnya kebesaran itu, yaitu sirkulasi darah tidak bagus. Segala-galanya terhambat ya, darah, sirkulasi udara, segala macam gitu. Dan diet itu meningkatkan mood, bener sih. Karena kenapa? Karena kan kalau misalnya kita makan nggak sehat segala macam itu kan ngaruh ke tadi segala penyakit. Betul. Ya kan. Entah jadi kayak kita gampang kesemutan, itu kan jadi masuk ke mood juga ya. Gitu, kayak, capek nih gitu. Jadi kayak moodnya kurang baik gitu kan. Makanya kenapa diet itu meningkatkan mood, karena kita kalau misalnya olahraga, makanan kita teratur, pola hidup kita sehat, kita tuh kayak ngejalanin aktivitas itu kayak semangat terus. Betul, gitu ya Pak. Betul. Sama banyak tuh. Saat misalnya tubuh kita proporsional, berat badan kita proporsional, itu juga menambah kepercayaan diri. Oh iya, betul. Betul. Saat kepercayaan diri kita baik, otomatis mood kita juga baik. Betul. Dong. Jalan juga nggak ngapa-ngapa. Iya. Gitu ya, kok mana saya? Oke. Sama diet mencegah kenaikan berat badan yang berlebih. Atau obesitas tadi. Betul. Ya. Nah ini, oke. Nah ini mungkin akan diceritakan sedikit nih tentang siklus orang diet. Biasanya kan orang diet nih, pertamanya kan niat diet nih. Betul. Pokoknya niat nih diet, besok harus diet gitu kan, karena udah agak kok ngerasa kayak berat badan udah naik nih gitu. Betul. Kan, gerak udah agak susah gitu kan. Terus ternyata besoknya pas udah mau mulai diet, tiba-tiba ada godaan makanan Pak. Kayak tadi gorengan, entah ayam crispy dan lain-lain, gitu. Apalagi ngeliat temen gitu. Betul. Kan kayak, wah enak banget, nggak jadi deh, niatnya besok lagi deh gitu kan, tergoda makanan tuh kan. Setelah kenyang, ujungnya menyesal. Kayak, aduh tadi kan niatnya mau diet, betul, nggak jadi gitu karena godaan makanan ini yang enak. Makanya kita harus dikuatin dulu nih gitu. Betul. Kan benar-benar niatnya pas lihat godaan makan kayak kita diet. Tahan gitu. Jadi benar sih, semua berawal dari niat Mbak. Itu benar banget. Saat niat kita kuat, otomatis kan godaan apapun juga lewat lah gitu kan. Kita juga kayak aduh ini ada Acai Plus nih. Kita udah disediain Acai Plus dulu ya Pak ya, sebelum niatnya itu ya. Betul. Jadi biar tidak menyesal. Biar nggak siklusnya tuh balik lagi dan nggak jadi lagi. Betul. Nah ini bagaimana sih caranya biar diet kita berhasil? Biar kuat imannya. Betul. Yang pertama adalah harus merubah pola pikir Gimana tuh Pak caranya Pak? Nah sebenarnya ini banyak teman-teman yang salah nih tentang diet. Kayak misalnya nggak makan nasi,
Tapi kok kenapa nggak kurus-kurus? Iya. Oke, kita bahas ya. Iya. Nih, contoh nasi nih. Nasi kalau misalnya kita makan di nasi Padang tuh, satu porsi sedang tuh ya, itu kan 200 gram tuh. 200 gram itu sebenarnya isinya hanya 260 kilokalori. Kita makan nasi 3 kali lah contoh ya, asumsinya. 3 kali itu nasi itu hanya 780 kilokalori. Nah, tetapi temennya nasi ini yang bahaya. Lauk pauknya. Coba seperti teman-teman lihat ya. Bakwan, satu biji bakwan aja 50 gram. 270 kalori. Betul. Udah gede banget, malah lebih gede daripada nasinya ya. Betul. Pak, ya? Iya kalau makannya satu Mbak. Iya, bisa 2 atau 3. Nah. Kamu biasanya berapa? Langsung mau mancing. Nah, sama roti goreng tuh satu porsi 85 gram sampai 337 kilokalori itu. Nah, martabak manis ini. Ini yang nggak bisa juga dilewatin sebenarnya yang terkadang ya Pak ya, ujian berat. Ini hanya satu biji ya Mbak ya, dipotong itu satu slice. Satu slice itu 228 kilokalori. Wow. Nah, totalnya tuh sampai 835 kilokalori ya. Jadi total temennya ini bisa sampai 2.500 kilokalori. Dalam 3 kali ya kalau kita konsumsi ini ya Pak ya. Ini juga nih bisa saya bantu nih ya Gaya. Kenapa sih? Ini nih hampir semuanya digoreng Mbak Gaya. Jadi kalau misalnya karbo itu kita goreng, itu sebenarnya sangat berbahaya Mbak Gaya. Nah, contoh kayak misalnya tepung. Tepung itu adalah karbo ya, glukos, mengandung gula. Nah, gula itu saat dilakukan penggorengan itu akan terikat si gulanya. Dan itu yang menyebabkan menjadi tidak bisa terurai di dalam tubuh gitu. Tapi memang sih gorengan tiada tara itu teman-teman harus mulai bisa menahan nih untuk yang gorengan. Makanya niatnya harus dikuatin. Betul. Sama untuk berubah pola pikir itu ada jadwalnya bagi. Oh iya benar. Nah, waktu coba. terbaik untuk makannya Betul, ya Pak ya. betul. Kita kasih tahu kayak sarapan pagi nih. Hmm. Nah, biasanya itu di jam 7 sampai jam 10 idealnya. Terus jangan lebih dari jam 10. Jarak makan itu biasanya 30 menit dari Betul. waktu kita bangun. Misalnya kita bangun jam 8, berarti setengah 9 kita sarapan Betul, ya Pak ya. betul. Nah, kalau misalnya makan siang nih, makan siang itu waktu terbaiknya adalah setengah 1 sampai jam setengah 3 gitu. Jangan lebih dari jam 4, jarak makan 4 jam selepas sarapan pagi. Kayak Betul. misalnya jam 9 kita sarapan ya, jam 9 setengah 10 baru jam setengah 1-nya kita makan siang. Iya. Dan ada makan malamnya juga, makan malam ideal itu jam 6 sampai jam 9 Betul. malam gitu. Jangan lebih dari jam 10. Betul. Karena kan kita mau tidur ya. Betul. Dan tadi itu kan. Ya. Kalau misalnya kita tidur setelah makan itu menyebabkan perut buncit juga tuh Betul Pak. Habis banget. makan tidur gitu kan. Betul. Tapi kan biasanya yang karena kan abis makan itu kan kita kenyang ya. Betul. Kenyang pasti kan udah ngantuk gitu kan. Mata berat kan ya, berayu. Mata dilarang jam 10, lebih dari jam 10 makan. Betul, Karena betul. jam-jam yang ngantuk pada saat itu gitu. Ya. Betul, itu betul banget tuh. Jadi intinya adalah sarapan pagi. Jadi sebenarnya diet yang bagus itu kita makan tetap rutin 3 kali. Iya, betul. Sarapan pagi harus ada, makan siang ada, makan malam juga ada. Tetap teratur ya. Tetap teratur gitu. Jadi kalau misalnya tidak teratur, apa yang terjadi sih Bagi? Nah, biasanya gini nih, orang akan, oke, saya nggak mau makan malam. Nah, saat kita nggak makan malam, apa yang terjadi Bagi? Susah tidur, Iya sih, karena kan kepikiran. iya betul. Karena kan Gitu. yang tadi dibilang kalau kenyang kita gampang tidurnya. Nah, kalau lapar kita jadi susah tidur Susah gitu. tidur. Mungkin kita bisa selipin sama buah Betul. atau sama sayur Betul. gitu kan. Kalau misalnya nggak mau yang berat-berat misalnya gitu kan. Nah, karena kembali lagi ya Bagi, kalau misalnya kita kurang tidur, itu juga kan yang tadi sudah dibahas ya, Betul. menyebabkan obesitas gitu. Oke. Nah, di sini dikasih tahu nih untuk sarapannya apa aja sih gitu dan setelah bangun tidur itu dari jam 6 sampai jam 7 pagi itu minum dulu segelas air hangat ya Pak ya. Betul. Lalu setelah 30 menit kemudian makan minum Acai Plus
minum ACE Plus sebelum makan gitu ya Pak Ya, betul. sebelum makan. Nah terus ada makanan ringan nih jam 9 pagi, biasanya kan kita suka nyemil-nyemil nih Ya. gitu kan, entah siang, entah buah, entah apa namanya, entah sayur atau buah kayak gitu-gitu kan. Nah nanti ada langsung selingannya makan jam siang di jam 12 siang atau jam setengah 1 tadi gitu kan. Pokoknya sebelum makan itu pasti kita selalu selipin ACE Plus. Betul, ya. betul. Karena dari ACE Plus ini kita banyak banget manfaatnya Banyak apa nanti banget. kita bahas. Ya, itu. Jadi ya itu benar kata Bage. Jadi sebelum sarapan kita minum ACE Plus dulu. Makan siang kita minum ACE Plus dulu gitu. Nah, makan malam juga sama tuh, konsumsi ACE Plus dulu. Nah, fungsinya nanti akan dijelaskan tuh. Kenapa sih Kok kita harus diselingin sama ACE Plus? Betul, betul. Oke. Wah, ini menunya bagus juga ya Bagi ya. Iya. Oke. Nah, setelah diet berhasil, tubuh harus tetap dijaga nih, terutama menjaga kesehatan jantung Bagi. Karena penumpukan lemak juga bisa menyebabkan penyakit jantung. Nah, bagaimana caranya sih agar jantung kita tetap sehat? Ayo kita next. Ayo. Nah, ini menurut Kemenkes ya teman-teman, 7 hal sederhana yang bisa dilakukan untuk membuat dan menjaga jantung tetap sehat. Yang pertama apa? Yang tadi olahraga, tetap aktif dalam beraktivitas fisik seperti olahraga. Olahraga yang tadi saya bilang, kalau misalnya nggak sempat, karena kan kita semua mungkin di sini pekerja ya, mayoritas atau mungkin ibu-ibu juga gitu kan. Nah itu tuh perlu banget diimbangin, entah cuma 5 menit atau sampai 10 menit untuk gerak olahraga gitu. Kayak entah lari kecil-kecil atau squat kayak gitu. Nah jangan merokok nih. Kalau misalnya udah terlanjur, pelan-pelan boleh berhenti gitu. Selanjutnya ada atur berat badan dengan menjaga pola makan. Nah di sini yang tadi disaranin untuk diet, karena diet itu benar-benar berpengaruh ke segala-galanya gitu kan. Entah dari jam tidur, entah dari yang masuk segala macam lah, karena beresiko datangnya penyakit-penyakit lainnya gitu. Mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat seperti buah dan sayur ya Pak ya. Penting banget emang makan sayur dan buah. Betul. Dan ACE Plus juga sama nih. Ini kaya serat nih ya. Betul. Kurangi pemakaian garam pada masakan dan perhatikan juga kadar garam pada makanan siap santapnya. Nah, itu kenapa? Karena kalau misalnya kita terlalu banyak pemakaian garam itu bisa menyebabkan darah tinggi, Pak. Betul. Itu kalau penggunaan garam itu bisa menyebabkan darah tinggi, plus biasanya orang dengan rasa garamnya terlalu banyak itu nafsu makan jadi tinggi. Betul. Jadi saya dulu info nih buat teman-teman semua ya. Iya. Jadi kalau dulu tuh saya dulu kurus banget. Saya dulu masih di 50. Jadi kalau misalnya untuk menambah nafsu makan itu, saya makan garam dulu sebelum makan gitu. Jadi ternyata garam itu untuk menambah nafsu makan ya teman-teman. Nah, konsumsilah ikan paling tidak 2 kali dalam seminggu. Atau kurangi konsumsi lemak jenuh yang tadi dibilang. Makanya kenapa kita perlunya mengurangi makanan junk food, karena yang tadi kan olahan minyaknya itu bisa berkali-kali yang kita nggak tahu, untuk goreng ayamnya atau goreng kentangnya dan lain-lain. Mungkin kita bisa sapa dulu nih teman-teman yang lagi ada di komen. Kayak rame banget ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Banyak banget nih, ada yang dari Tegal, Tutianingsi, ada yang dari Tasikmalaya. Halo teman-teman. Bali. Oh, ada yang dari Bali juga Pak. Betul. Wah, ternyata Sokisan 1 luas banget ya. Oke. Mungkin untuk kalau yang pertanyaan-pertanyaan kita akan jawab nanti setelah kita bahas ini gitu, supaya kita lebih fokus gitu kan. Fokus untuk pembahasan dulu supaya teman-teman juga nyimak apa yang kita sampaikan dulu gitu ya Pak. Ya, baru bertanya. Betul. Dari sekarang sudah siapkan pertanyaan ya. Nanti kalau misalnya ada yang pertanyaan yang terbaik nih, kita bakal pilih, kita bakal kasih hadiah nih teman-teman. Oke. Nah kan, selain menerapkan pola hidup sehat, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi apa Pak?
Kordimun dan Acai Plus. Betul. Coba di sini siapa yang lagi nonton kita sambil apa namanya ada produk ini ya Pak Iya, ya? ada produk ini nih. Nanti tag ya. Iya, Teman-teman boleh harus tuh. tag nih Acai Plus dengan Kordimunnya. Boleh tuh dikirim fotonya sambil kayak pas lagi nonton kita Betul. sambil tunjukin produknya ya Pak Betul. ya. Nanti kita pilih untuk dikasih hadiah. Iya. Nah ini Acai Plus dan Kordimun. Oke. Di sini mungkin sebenarnya udah banyak yang tahu mungkin ya, Ya. Pak. Tapi kita kan karena pasti stokis itu bertambah terus Betul, gitu betul. kan. New member lagi, Betul. Jadi kita tetap bahas isi Acai Plus tuh apa sih gitu kan. Ya. Di sini tuh isi Acai Plusnya itu ada itu oleh Diterpe oleh Acai Fructus. Iya betul, 250 mg dan Oke. Morinda Citrifolia fructus dan Camellia sinensis folium gitu. Betul. Nah, disaranin ini penggunaannya minimum itu 2 kapsul per hari gitu. Betul. Nah, jadi bagi teman-teman nih mungkin bertanya-tanya, Diterpe oleh Acai Fructus itu apa sih? Betul. Nah, itu Nah, kita akan bahas kita akan bahas nih. Diterpe oleh itu kita biasanya nyebutnya acai, Betul, acai berry. acai berry. Betul, acai berry ini adalah buah yang tumbuh di pohon-pohon palem acai di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Mereka memiliki kulit gelap ungu dan daging kuning yang mengelilingi biji besarnya. Oke, memiliki kandungan aktif antosianin dan flavonoid, Betul. mono dan polifenol, sama mineral dan vitamin. Isinya keren-keren Keren ya, banget, Pak. betul. Makanya kenapa disebut suplemen dewa ya. Betul. Acai juga sangat kaya akan antioksidan. 3 kali lebih banyak dibandingkan yang ditemukan dalam blueberry dan berry-berry lainnya. Kan berry itu banyak ya. Iya, Bagai betul. ada blueberry, red berry, raspberry. Nah, acai berry ini yang paling bagus gitu. Oke. Nah, ini kita bisa melihat nih orak value acai berry. Orak value itu adalah kandungan ini ya, ini penelitian ilmiah yang membandingkan antara berry-berry lainnya. Betul. Contoh nih, iceberg lettuce. Lettuce itu apa ya? Kalau kita kol lah ya, kalau itu kayak mirip kayak kol gitu. Sama itu hanya 5 ininya. Kita langsung bisa lihat aja deh yang teman-teman pasti Iya. tahu strawberry. Strawberry, Ya, Pak, ya. betul. Di situ ada 77. Betul. ya kan? Perbandingan penggabungan antara carrot, apple dengan banana itu hanya 10. Wah, itu padahal digabungin, ya Pak Digabungin, ya. betul. Nah, yang lainnya ada blackberries, saya kira handphone. Ada blackberries dan blueberries, betul. Nah, Ternyata yang paling tinggi itu acai berry, acai ya berry, Pak ya. betul. Acai berry itu oraknya paling bagus ininya ya. Oke. Produknya produk no kaleng-kaleng. No kaleng-kaleng. Jadi acai berry itu nggak bisa dibandingkan dengan suplemen lainnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada morinda atau kita taunya itu buah mengkudu, teman-teman Iya, ya. betul. Buah kental berukuran mangga yang berwarna kuning dan memiliki rasa yang sangat pahit dan memiliki bau yang khas gitu kan. Pasti teman-teman di sini udah pada tahu lah buah mengkudu itu kayak gimana baunya, tapi khasiatnya luar biasa banget ya Pak Betul, ya. betul. Gitu, memiliki kandungan vitamin C yang berlimpah sehingga baik untuk menjaga kesehatan kulit dan imunitas tubuh. Betul. Mengandung biotin dan folate juga yang berfungsi untuk membantu konversi makanan menjadi energi. Betul. Ya, makanan-makanan yang kita konsumsi tadi sama dia diubah menjadi energi ya Betul. Pak. Gitu. Nah, ini biasanya juga kalau ini para ibu-ibu nih ya, para ibu-ibu yang misalnya udah hamil juga pasti pas saat kehamilan sering tuh pasti kan dikasih asam folat ya oleh dokter kandungan biasanya atau ibu-ibu bidan. Iya. Nah, ini nih di morinda ini mengandung juga tuh folat Iya, gitu. Itu sangat bagus tuh. Oke. Nah, ada juga Camellia sinensis yang biasa kita sebut adalah green tea. Camellia sinensis itu mengandung banyak polifenol yang disebut catechin yang kaya akan antioksidan dan dapat membantu mengurangi inflamasi dan menangkal radikal bebas. Mungkin teman-teman
bertanya-tanya, inflamasi itu apa sih? Inflamasi itu adalah peradangan, teman-teman. Jadi misalnya kita lagi batuk atau lagi kena influenza deh, itu biasanya terjadi peradangan tuh di tenggorokan kita. Karena mengandung antioksidan yang tinggi, maka memiliki keuntungan lain nih. Camellia sinensis nih, dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan sebagai anti-aging. Anti-aging itu kalau di pengobatan China itu kan green tea itu pasti dipakai untuk anti-aging ya. Juga selain kita bisa slim, kita juga kayak bisa awet muda. Betul. Banyak manfaatnya ini dari setiap kandungan yang tadi kita sebutin, kayak udah keren-keren banget gitu ya Pak. Betul Bagi. Nah, dan keduanya juga bisa membantu membakar lemak dan meningkatkan metabolisme. Jadi itu yang bisa membuat tubuh kita menjadi semakin ideal. Oke. Benefit ini ada salah satunya ada antioksidan ya Pak ya. Betul, antioksidan. Terus imun booster juga nih. Betul. Gitu kan, untuk di cuaca sekarang ini yang nggak menentu, nanti hujan, nanti panas gitu kan. Ini imun